Okay, we discuss about the equation of straight line. What the meaning of the equation? Persamaan, it's another language of the equation, isn't it? How about the meaning? The project and the result. The project, Product and the result. the product, and the result. Sometimes they use product, but actually the equation is like it's the form. There are a lot of more than one terms. Berarti lebih dari satu suku. And then they have variables, they have exponent, also they have equations. They have coefficients and also the constant, isn't it? Biasanya equation itu dilambangkan dengan apa? What is the symbol of the equations? Equals. Yes, equals. What is the equals? Like this one. What the meaning of equals? Same value. Same value. Same value from the right side and the left side. And then straight line. Yes. Ya, artinya garis lurus. The meaning, guys, the meaning. What is the meaning of straight line? Yes? Linear, ya boleh. Straight line itu biasanya direpresentasikan oleh linear function. What is linear function? What is the characteristic of linear function? No curve. Yeah, there's no quadratic. Then? No curve. No curve, yes, no curve. But it's like another way-nya gitu. Tapi kalau misalnya nih, apa sih ciri-ciri Fawaz? Jawabnya kan kita jelasin Fawaz, dia bukan perempuan, gak gitu kan? Dia bukan perempuan, dia nggak berambut panjang, gak gitu kan? Tapi kita jelasin Fawaz tuh gimana? Apa sih ciri-ciri Fawaz? Sipit. Mungkin lebih ke kalau ke fisik kayaknya gimana gitu ya? Lebih ke sifat nggak sih coba? Kalau ciri-ciri Fawaz dari segi sifatnya gimana? Soft spoken. Terus apa lagi? Kalian sudah 6 bulan bersama tidak tahu? Sigma boy itu ya? Oke. Ketika kita mendeskripsikan sesuatu, maka carilah yang melekat dari sesuatu itu gitu. Bukan kebalikannya. Like I want you to discuss about linear function. Can you describe several things about linear function that you can mention? Oh, ini linear function. How you can declare this function is a linear function? Yes, degree. We say degree-nya. Degree-nya berapa? Degree-nya 1, apalagi selain degree-nya? Formnya, bentuknya seperti apa? Standar formnya. Y equals to mx plus c gitu ya. Ada lagi nggak? Ya pasti karena dia bentuknya pasti straight line ya. Kan tadi jawabannya no curve, berarti dia straight line. Jadi from the name we can declare that the equation of straight line, it means we want to form straight line like y equals to mx plus z by something that we can find from the questions. From the form y minus y1 equals 2m times x minus x1. What is m? M itu adalah gradient. How to find gradient? Yes, there are three form that we can declare the form. Jadi yang pertama itu kita bisa dari y sama dengan mx plus c, di mana m itu apa? M-nya itu si gradiennya. Berarti nanti kalau disediakan persamaan garis, oh kita tahu ini gradiennya ini. Sementara c itu apa? Y interceptnya.
Terus yang kedua, selain dari persamaan ini, kita juga bisa kalau misalnya diketahui apa? Iya, kalau misalnya we have 2 points. Kalau diketahui 2 point. How to find the gradient? So m equals to y1 minus y2 divided by x1 minus x2. Boleh nggak x2 dulu? Boleh, asalkan di atasnya juga y2 juga. Dan yang terakhir yang belum pernah kalian ajarkan, yang belum pernah Ustazah ajarin, but you will learn this at chapter 7, it's differentiation. Like if we have y and we have to find the first derivative. After we got the first derivative, then we substitute the value of x into the first derivative, maka itu akan menjadi si gradiennya. Jadi turunan pertama dan kamu masukkan nilai x-nya, maka itu gradiennya. So there are 3 methods to get the gradient, but because you still in the chapter 3, you just focus on here. Oke, itu si gradient. Apalagi yang kita butuhkan? Gradient dari sini. Point, yes, we need point. Dimana poinnya itu adalah x1, y1. Nah, sometimes they not mentions. Kadang dia hanya mention nilai x-nya doang. Diketahui nilai x-nya a gitu. Maka gimana cara mencari y-nya? Kita substitute x-nya ke fungsi awal. Jadi dapatlah si y-nya kan. Kadang dia juga mentionnya cuman misalnya x-intercept. Apa sih maksudnya x-intercept ini? What the meaning of x-intercept? Y equals to 0. Gitu juga kalau y-intercept. Berarti x equals to 0. Jadi banyak sekali clue-clue yang menandakan kita tuh harus ngolah dulu supaya dapet titiknya. Kadang dia nggak langsung ngasih titiknya gitu. Jadi kalian juga harus kreatif untuk memahaminya. Oh iya, the final answer for this form, from this form, y equals to mx plus c. Boleh juga y plus mx equals to c. Boleh juga y plus mx plus c equals to 0. Jadi yang mana aja boleh. So in the end of what you have to do to find the straight line, after you submit gradient and also the point, in the end your process should have like this, like y equals to mx plus c, y plus mx equals to c, or y plus mx plus c equals to 0. Boleh yang mana aja, sama aja nilainya, kemiringannya juga sama. There are something that you have to note when you discuss about the straight line. They will ask you about like parallel line or perpendicular line. When they mention the line is parallel, apa yang terjadi? Berarti gradien yang di sini maka nggak ada yang berubah gitu. Misalnya kamu dapat persamaan garis ini, kamu diminta persamaan garis yang lain, tapi dia paralel terhadap garis ini. Ya udah, berarti sama aja. Paling yang berubah itu si C-nya doang. M-nya tetap sama. Berarti tetap sama. Kalau dia perpendikular, maka M1-nya itu ya minus M2. Berarti yang di sini bukan M lagi, tapi jadinya Y kurang Y1 sama dengan minus 1 per M dikali X kurang X1 gitu. Jadi persamaan garisnya berubah. Kalau yang awal dia tetap sama, Y
kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Tapi kalau perpendikular, Y kurang Y1 sama dengan minus 1 per M dikali X kurang X1. Dan yang terakhir, dia kadang sampaikan perpendicular bisector. Artinya apa? Berarti kamu tetap pakai yang ini, tapi titiknya itu bukan titiknya itu titik tengahnya gitu. Kan ini kenapa titik tengah? Karena dari bisector artinya itu kalian pakai titiknya, dia tetap sama dengan ini persamaannya, tapi titik yang kamu gunakan itu adalah titik tengah. Iya, midpoint. Yang dipakai adalah titik tengahnya gitu. Oke, silakan ditanyakan ke ustazah apapun yang ingin dikonfirmasi. Yes. Misalnya dia sebutkan titik tuh ada 2 titik. Kan kita pertama cari gradien dari 2 titik itu. Terus kamu nggak pakai titik yang A yang B, tapi kamu pakai titik tengahnya gitu. Yes, like we have sector. This is what one sector, and then we want to divide become 2 because bisector. So the point that we have to use is this one, which is midpointnya. Apa? Sama. Equationnya pasti beda lah karena poin yang titik yang digunakan beda. Kan kalau kemiringan itu konsep dari kemiringan, titik ini dengan titik ini pasti beda kan miringnya. Gitu. Jadi kalau titiknya berubah pasti kemiringannya berubah. Gitu. Bahkan dia perpendikular, udah pasti beda kan? Kecuali dia paralel. Nggak ada. Kenapa muncul bisector itu? Karena kan dia ada garis satu, garis satunya lagi di sini dia. Kalau misalnya paralel kan nggak pernah bertemu kan lainnya. Line dari paralel tuh nggak pernah ketemu. Kenapa? Karena kemiringannya sama terus, nggak pernah ketemu mereka. Makanya tidak ada paralel bisector. Sementara perpendikular itu kan artinya berpotongan kan, membentuk sudut 90 derajat. Nah, perpotongannya itu bisa banyak. Ada di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di mana-mana bisa kan? Karena syaratnya yang penting ketika dia berpotongan membentuk sudut 90. Jadi mau berpotongan di mana aja boleh. Tapi kalau bisector berarti sudah pasti dia di midpointnya. Karena dia mau membagi garis itu menjadi 2 sektor. Pasti jadi midpoint kan? Paham ya? Kalau misalnya perpendikular dia bisa di mana aja guys. Garisnya di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Tapi kalau bisector, they have to stroke from the midpoint. Kan seperti namanya bisector mean we divide this sector become 2 yang sama panjang. Dan itu adalah definisi lain dari midpoint. Apa definisi midpoint? Sebuah poin yang membagi satu garis lurus menjadi yang mempunyai jarak sama antara titik tengah itu ke kanan, titik tengah itu ke kiri, gitu kan? Oke, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Iya. Midpointnya itu nanti midpointnya kita lihat apakah dia diketahui 2 poin, maka kita cari midpointnya dari A dan B itu. Kita cari lagi midpointnya. Kalau misalnya gradiennya itu yang 1 M, tapi equation yang lainnya juga min 1 M itu perpendikular atau secara? Kalau misalnya gradiennya min M, terus equation min 1 per M. Equation yang satunya itu min 1 per M, yang keduanya juga min 1
Pasti sejajar mereka. Pasti paralel. Jadi bukan Bukan. Bukan. Jadi melihatnya itu hubungan antara iya M1 dan M2. Makanya di sini Ustazah sampaikan M1 dan M2-nya. Walaupun yang satu min 1 per M, yang satunya lagi garisnya 1 per M, tapi kan ini sama kan? Kapan dia perpendikular kalau min 1 per M? Jadi M. Kalau M dengan min 1 per M pasti perpendikular. Jadi kalau garis yang sejajar itu guys, kalau garis lurus kan kayak gini bentuknya ya. Ini tuh M-nya sama, yang beda apa? C-nya doang. Kita buktiin ya, misalnya kita buka GeoGebra. Oke, give me one equations. Adib kasih angka 4, berarti 4x plus 2. Kalau Ustazah mau buat persamaan yang sejajar, berarti harus apa yang sama? 4x berarti ambil lagi 4x tambah berapa, Adib? Tambah lagi, give me one number. Nah, coba lihat ini garisnya. Apakah dia sejajar? Sejajar. Jadi kalau garis yang sejajar itu ciri-cirinya gradiennya sama, which is the coefficient of the x, tapi interceptnya beda, c-nya beda. Coba kasih Ustazah yang perpendikular. Berarti kita cari gradiennya yang minus 1 per M. Jadi berapa? Minus 1 by 4, iya enggak? X plus berapa? 7. Ya kita dengerin lah ya bisikan itu. Oke, apakah dia perpendikular? Iya. Jadi gitu. Jadi ciri-cirinya kalau yang sejajar dia itu hanya dia sama gradiennya tapi C-nya beda. Sementara kalau dia yang perpendikular maka dia membentuk sudut 90 derajat gitu. Harus itu ciri-ciri dari perpendikular. Tapi kalau kayak ada gitu Berarti dia tidak perpendikular dan tidak sejajar. Hanya berpotongan saja di satu titik. Boleh kan? Boleh. Biasanya kita tuh ketemunya waktu pas masih ingat nggak belajar SPLDV? Yang pakai eliminasi sama substitusi. Nah, itu kan mereka perpotongannya nggak jelas kan? Nah, itu boleh. Tapi kita berarti kedua garis itu tidak sejajar dan tidak perpendikular gitu. Namun dia berpotongan. Jadi sifat garis itu ada 3 guys. Yang satu sejajar. Dulu kan kalian belajar ya waktu SMP. Sifat 2 garis sejajar, terus berpotongan sama tegak lurus. Nah, yang kita bahas itu saat ini hanya yang sejajar dan tegak lurus. Kalau yang berpotongan, ya kita diskusinya di materi lain, tetap di matematika, tapi di ekspresi lainnya. Nanti kalau misalnya perpendikular dia selalu minus 1 ya, garis seperempat yang positif gitu. Kalau angkanya itu tergantung sama gradien sebelumnya. Kalau gradien sebelumnya minus 1, berarti gradien yang perpendikular berapa? Ya 1. Jadi nggak berdasarkan nilainya, tapi kita berdasarkan sifatnya, dimana sifatnya itu selalu minus 1 per M. Tergantung M-nya, mau awalnya pecahan, mau awalnya bilangan bulat, mau awalnya bilangan negatif, tetap harus kita negatifin dan resiprokal, ya 1 per ini. Itu juga saya kalau cara menentukan kalau misalnya itu perpendikular atau bukan gimana sih? Ya kita lihat sifat gradiennya. Contohnya nih ada sebuah, misalnya nih kan nggak lihat gambar ini, saja kasih Y sama dengan 4x tambah 2 dengan GX sama dengan 4x tambah 6. Kayak mana kita tahu dia perpendikular atau bukan? Dari gradiennya. Kita lihat gradiennya. Yang satu 4x, yang satu 4x. It means M1 equals to M2. Berarti dia paralel. Jadi dianalisis dari gradiennya. Hubungan antara gradiennya. Gitu. Kalau saya dikasih fungsi gimana sih? Nggak dikasih fungsi, kamu bentuk fungsinya. Makanya kita belajar di equation of straight line. Means you have to form linear functionnya gitu. Tapi ada syaratnya kamu bisa bentuk persamaan. Apa syaratnya? Kamu harus punya
gradien dan punya poin gitu. Kalau nggak dikasih garisnya kita bentuk, tapi kita harus punya dua bahan ini untuk membentuknya, yaitu gradien dan 2 poin. Lagi? Kalau misalnya gradiennya 1, min 3/4, lalu satu lagi 3/4. Satu. 4/3. 1 Gradiennya M1 3/4. 3/4. Keduanya 4/3, min 4/3. Iya, berarti mereka perpendikular. Nah, karena kan min 1/3/4 itu adalah min 4/3 kan. Makanya tadi Ustazah bilang gradien awal itu bentuknya tidak harus bilangan bulat. Dia bisa bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bisa pecahan, bahkan bisa akar. Untuk mencari M2-nya ya udah tinggal pokoknya min 1/m gitu. Tinggal di min 1/m aja. Kenapa linear function itu nggak ada ujungnya? Karena nggak dikasih. Iya betul, karena setiap pasangan X punya Y-nya. Berapapun titik X yang kamu berikan pasti ada Y-nya. Dan itu adalah karakteristik dari linear function. Selalu ada. Ada nggak Ustazah fungsi yang dia dibatasin tanpa kita batasin? Ada. Fungsi apa itu? Ada nggak sebuah fungsi yang dia nggak terdefinisi ketika X-nya gini? 1/X. Apakah 1/X itu ada satu titik yang nggak mungkin dia ada pasangannya? Betul, Rigania. 1/X itu ada pasangannya yang tidak ada. Oh, no. Iya betul, ketika X-nya 0 maka dia tak terdefinisi. Itu. Ada lagi nggak fungsi lain? Yes, betul. Akar X. Kapan dia nggak terdefinisi? Apa arti X min itu? Bisa nggak diwakilkan oleh satu simbol? Iya betul, X kecil dari 0. Jadi dia nggak akan terdefinisi. Kenapa dia nggak terdefinisi kalau X-nya kecil dari 0? Iya, emang kenapa kalau dia minus? Dia tidak ada solusi akar realnya, adanya imajiner gitu. Oke, paham? Oke, jadi ini memang tidak ada putusnya karena semua titik X punya pasangannya di Y. Berapapun kamu masukin X-nya, 2000 pun bisa ada pasangannya gitu. Saya berarti linear function itu 1/1. Iya, 1/1. Betul sekali. Ustazah pengennya kalian kayak gitu. Ketika dapat ilmu baru, kalian hubungkan dengan ilmu yang udah pernah kalian pelajarin. Apa ilmu yang udah pernah kalian pelajarin? Kalau di Cambridge, kalian tuh udah belajar kuadratik dan udah belajar function. Kalau di SD, SMP, ya kalian ingat sendiri apa yang kalian pelajarin gitu. Iya, beda-beda. Makanya nggak bisa Ustazah generalkan. Ya betul. Linear function itu adalah 1/1 function. Kenapa 1/1 function? Karena dia cuma punya satu pasangan setiap titiknya.